Hai teman-teman, kembali lagi ke podcast SMP 63 Jakarta. Jadi hari ini kita ada bintang tamu spesial. Halo semuanya, aku Mesya Irnisa, kebetulan salah satu anggota PMR beserta ketua tahun 2024-2025. Jadi Mesya, kamu kan udah mention kalau kamu ketua PMR. Ya. Jadi alasan pertama kamu masuk PMR itu apa sih? Sebenarnya awalnya tuh rada lucu sih ya alasan aku masuk PMR. Dulu kan waktu kelas 6 tuh kita bingung ya mau lanjut SMP dan eskul apa. Nah, di sini tuh aku punya temen yang kebetulan sudah SMP. Aku bertanya sama dia, apa sih eskul yang gak capek? Nah, temen aku tuh ngomong, PMR aja PMR, gak terlalu aktif juga. Nah, aku tuh kayak, wah yaudah deh aku masuk PMR. Namun ternyata waktu awal-awal bener sih gak capek. Nah, salahnya aku memilih aktif. Jadi lumayan banyak kegiatan-kegiatan yang menyita waktu aku tapi fun. Saking aktifnya bisa latihan sampai 6 jam sehari ya. Waduh. Jadi kamu udah berapa lama sih di PMR gitu? Nah, aku kan masuk PMR tuh dari awal MPLS ya. Itu aku nyari info masuk PMR tuh lewat mana. Akhirnya tuh aku dari kelas 7 udah mulai kayak daftar PMR, terus ikut kegiatan-kegiatan kayak jaga lapangan. Nah, akhirnya ya udah sampai sekarang aku terusin dan ya sampai mau lulus lagi aku tetap di PMR. Udah hampir 3 tahun ya? Iya, 3 tahun lah kurang lebih. Tapi pas awal-awal kamu masuk PMR itu kamu ada kayak struggle apa gitu loh? Kebetulan tuh dulu kan maaf banget PMR tuh dulu kurang aktif ya. Temen-temen aku tuh pada kayak dapat diskriminasi aku dari temen-temen aku, katanya kayak ngapain sih masuk PMR, nggak ada gunanya juga, pernah digituin. Terus kayak capek-capekin aja, buang-buang waktu. Aku awal tuh rada mikir kayak gitu juga, setelah aku pikir-pikir lagi kayak ini kan pilihan aku. Jadi kayak aku terusin akhirnya sampai sekarang. Sampai kamu pertahanin sampai titik ini ya? Titik ini. Dulu sampai dikata-katain gitu, pernah gak? Pernah. Kayak buang-buang waktu, ngapain, nggak guna juga gitu. Emang kalau PMR ini tuh eskulnya berapa lama sih latihannya, seminggu gitu? Nah, jadi PMR ini tuh latihan ekstrakurikulernya tuh hari Sabtu di jam 12 sampai jam 2. Tapi kalau misalkan emang kalian mengikuti lomba, kebetulan kita latihan setiap hari agar ngasah ilmu kita. Jadi tiap hari tetap, kecuali minggu ya. Ya. Nah, kalau kayak buat prepare buat lomba itu emang kamu latihannya berapa hamin lomba gitu? biasanya tuh kita kan dapat info lomba tuh di minimal sebulan ya. Sebulan sebelum lomba tersebut. Jadi tuh kita kurang lebih kita latihan lomba tuh prepare dari sebulan sebelumnya. Jadi lumayan terasa. Kamu inget nggak lomba pertama yang pernah kamu ikutin? Wah, itu inget banget sih. Bener-bener pertama aku ikut lomba selama ini, yaitu di lomba atraksi 1 di SMA 19, kebetulan deket juga, nggak terlalu jauh. Oh, SMA 19 samping kita itu? Iya, di situ di kayak, wah ini mah deket, boleh juga deh. Tuh diajak sama anak pas waktu itu lombanya ngapain aja sih? Di situ aku ikut mata lomba kepalang merahan. Jadi itu kita mempelajari sejarah palang merah, sejarah bulan sabit merah, pokoknya yang menuntut tentang PMR kita pelajari. Terus kita tuh semacam ngisi teka-teki silang gitu. Teka-teki silang. Oh, kayak XO. Iya. Oh iya, kayak gitu. Jadi terus lomba yang baru-baru kamu ikutin itu apa? Terakhir yang kita ikutin tuh lomba merak di SMA 20 di Jakarta Pusat ya. Dan itu pas kapan gitu? Nah, itu tanggal baru aja kemarin, Sabtu kemarin tanggal 23 Agustus 2025. Alhamdulillah kita dapet juara umum. Alhamdulillah. Pas waktu itu kamu ikut lomba bagian apanya? Aku tuh ikut lomba bagian pertulangan pertama sama 3 temen aku lainnya. Kita tuh SMP 63 tuh dapet skor 800 berapa gitu, dan itu alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Aku dengar ya. Aku dengar akhir-akhir ini kamu kan ikut jumbara. Ya. Boleh nggak ceritain pas kamu jumbara itu kayak gimana aja gitu? Nah, awalnya kan jumbara itu setiap sekolah tuh ngirimin 1 orang, tapi ternyata ada slot kosong. Jadi
beberapa sekolah tuh mengirim 2 perwakilan, terutama aku sama temen aku. Jadi di sana tuh ada berbagai macam mata lombanya ya, jumpa, bakti, gilan gembira. Kebetulan aku tuh ikut di mata lomba tuh di Kepalang Merahan. Terus temen aku tuh jurnalistik. Di sana tuh aku mempelajari tentang 7 materi Kepalang Merahan. Salah satunya ada pertolongan pertama, ada donor darah dan lainnya. Di situ tuh kita benar-benar mempelajari secara fun, jadi kayak tanpa terpaksa gitu, bersama teman-teman yang dari sekolah lain juga. Jadi kita punya relasi banyak banget. Terus yang lucunya tuh waktu lomba tuh kan kita kan lumayan banyak pengalaman baru ya. Aku yang nggak pernah nginep sama sekali di manapun itu, akhirnya bisa kayak nginep 3 hari di tempat tersebut. Gimana nginep? Iya, kita nginap 3 hari 2 malam di perkemahan Cibubur. Itu indoor apa outdoor itu? Outdoor. Ya. Di luaran gitu, di Iya, jadi alasan. kayak semacam kayak rumput-rumput, bener-bener rumput. Nah, kita tuh kayak pakai tenda, satu tenda tuh 6 orang, jadi kayak ya walaupun rada sempit tapi seru lah. Yang lucu tuh waktu hari pertama kita malam-malam jam 12-an tuh kayak orang-orang dapat tidur, kebetulan aku tuh kayak belum tidur, masih siap-siap barang-barang. Ternyata itu tuh banjir, guys. Banjir. Iya, kayak banjir sampai kayak nggak banjir gitu, cuman kayak dari tanah tuh ngeresep ke tenda kita, bawah tenda kita. Alasnya kan cuma diituin sama karpet. Nah, alasnya itu ternyata tuh kayak nggak bisa nahan. Akhirnya kayak kita tuh heboh, kayak keluar. Kita ngungsi. Akhirnya kita ngungsi di pendopo. Kita pendopo ya, di halaman utama, di lapangan utama. Kita tidur bareng-bareng sama kontingen lainnya. Gitu, sama kontingen Jakbar, kontingen yang lainnya gitu. Kayak bener-bener fun. Pas Jumbara itu emang kamu bilang kontingen, emang internasional, emang nasional? Jadi tuh kita tuh kebetulan kemarin tuh kita ikut Jumbara tingkat provinsi. Ya diikuti 6 kota ya. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Pulau Seribu sama Jakarta. Ya Pokoknya banyak ya, aja banyak lah ya. Terus pas kamu nginep 3 hari ya. Pas lomba officialnya itu kapan? Lomba officialnya itu kita ikutin lomba tuh hari pertama tuh kita sosialisasi dulu tentang materi apa yang bakal diambil. Terus di hari kedua barulah kita di situ mengadakan mata lomba sesuai yang diacak. Kita nggak bisa milih gitu? Ya, kita nggak bisa milih, jadi itu kayak sesuai itu. Kebetulan aku dapet materi donor darah. Itu di sono kita bikin mading itu kita jelasin apa aja sih donor darah itu, semua dijelasin secara rinci. Terus kita di hari ketiga kita udah selesai nih lombanya, jadi kita cuma sosialisasi dan have fun aja kita di sana, jajan-jajan gitu. Pas waktu itu jadi hasilnya 63. Maaf ya, aku mau tanya. Ya. Jadi kamu hasilnya menangin juara keberapa ya? Nah, untuk juara sih sayangnya kita tuh nggak dapet, soalnya kayak ada beberapa materinya tuh kurang lengkap. Jadi karena dikasih waktu cuman 1 jam ya, apa 2 jam? Buat bikin apa itu? Buat bikin mading, ya semacam kayak alat buat penjelasan itu ya. Kayak media, recording gitu ya. kan? Iya, coding. Kita kayak gitu, jadi kayak ya lumayan terburu-buru, cuman sejam berapa? Tapi emang intens banget sih kalau gitu. Iya. Pasti juga nervous kan? Iya. Pertama kali terus juga di banyak situ banget. juga kita tuh kayak awal tuh kan dikiranya tuh kita tuh bakal kayak dari Jakarta Barat kan yang nurunin Kepalang Merahan kan satu tim itu 6 orang. Akhirnya tuh kita udah satu tim. Nah, ternyata kita tuh enggak, kita tuh diambil satu-satu, dari Jakarta Barat satu, dari sana satu, dari sini satu. Jadi kita satu tim itu dari Jakarta Barat sama kontingen lainnya. Emang pas waktu itu tim kamu ada dari mana aja? Dari masing-masing itu ada yang dari Pulau Seribu, Jakarta Barat. Aku dari Jakarta Barat. Ya, terus dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Jadi ya semuanya campur semua gitu. Ya. Jadi pas waktu Jumbara itu tim kamu kan nggak menang. Ya. Itu hasil jumlah total poinnya semuanya jadi berapa? Untuk poinnya sih kita nggak dikasih tahu ya, cuman ya menurut kita memang yang menang tuh emang pantas mendapatkannya karena
materi mereka tuh susah oke. banget Iya. juga gitu ya. Heeh. Jadi nih kita lengkapin Jumbara. Walaupun Jumbara kamu nggak menang, tapi kan kamu total lomba yang kamu ikutin itu udah banyak dan piagam kamu tuh udah banyak juga kan? Iya, alhamdulillahnya tuh kita selama belum ada 2 tahun ya sama pelatih yang baru, tapi kita sudah lumayan banyak dapat penghargaan dari manapun itu. Jadi kita sudah bersyukur dengan itu, dan dari sertifikat Jumbara ini tuh yang dipentingin loh, bukan dari mata lomba tersebut. Katanya kan kalau udah dapat sertifikat Jumbara kan udah alhamdulillah, kalau masuk SMA kan udah Iya, alhamdulillahnya. gampang banget. Terus juga kamu ada nggak kayak kata-kata motivasi buat yang kira-kira pengen masuk PMR atau kayak yang baru masuk PMR gitu? Untuk kata-kata motivasi sih, ayo guys, kita kembangin, kita tuh mau di mana. Kalau misalkan kalian ikut lomba tuh jangan kayak kalian ikut lomba ini tapi ternyata kalian kalah, kalian ngerasa sedih kayak udah aku nggak mau ikut lomba lagi. Jangan kayak gitu ya. Dimanapun kita berada itu pasti kita ada kayak kesempatan buat menang, tapi ternyata itu bukan bukan materi yang kita cari. Kita bisa cari di materi lain. Jangan putus asa. Terus jangan kayak mikir kayak aku nggak bisa lagi, aku harus berhenti di sini. Jangan kayak gitu. Kita harus tetap semangat, cari apa yang kita bisa, cari apa yang menurut kita happy. Jangan dipaksakan. Soalnya di PMR kan bukan tentang kepalang merah doang, tapi ada poster, terus kayak yang seni-seni juga gitu. Jadi itu bukan seberapa banyak anggota eskul kita, tapi seberapa yang bisa bertahan dari awal sampai akhir. Oke, Misha, thank you for your time. Ya, makasih ya. Makasih ya. See you next time. See you next time, guys.